Di film High and Low Wars, SMA Oya terbagi jadi dua sistem, yakni Zennichi dan Teijisei. Karakter Hanaoka Fujio menjadi pemimpin SMA Oya Zennichi alias SMA biasa, dan Todoroki adalah yang terkuat di sana. Diketahui Fujio sangat ingin punya motor, dan menjadi mimpi dari karakter Fujio. Dua teman Fujio sudah kerja, di mana Shinya dan Masaya udah punya motor nih. Dan ternyata pemimpin secara keseluruhan dari SMA Oya yang bernama Murayama membeli motor hasil dari kerja kerasnya. Nah, gue bakal buat kesimpulan dari detail yang gue analisis, dan ada yang belum dibahas juga di channel ini. So, gue rangkum detail ini mulai dari seri The Wars episode O sampai dijadikan sebuah tebakan atau teori dari nasib karakter The Wars sampai lanjutan ke nasibnya Sword. Di episode O kita udah tahu nih kalau Fujio pengen beli motor dan gak dibolehin sama kakeknya, makanya sering nyolong sepeda. Udah gitu banco pertamanya Oyako yaitu Murayama juga ngidam motor tuh dari movie kedua. Karena di movie pertama itu kan pengen masuk Sano, dan yang kedua itu pengen motornya. Akhirnya setelah pernah bertanya motor ke Cobra, dia beli motor diikuti oleh Furuya dan Seki. Yang pasti mereka bikin SIM juga lah, dan bisa kapan aja join ke Sano Rengokai. Tapi perlu kalian tahu bahwa ada satu karakter lagi yang jelas ditampilkan ngidam motor nih, yaitu Sameoka Soji. Dimana selama film ini, dia ini kan suka banget baca majalah. Ternyata di kredit kelihatan yang dia lihat adalah motor. Motor yang dilihat Sameoka kurang lebih sama kayak model yang dilihat Fujio. So Murayama dan Furuya doyan Harley, sedangkan Fujio dan Same doyannya tuh CB, kayak Orochi Kyodai nih. Dari beginian aja nih, gak mungkin Hayalo gak berbuat sesuatu dengan mereka. Gak mungkin ngasih mereka majalah, lihat-lihat majalah tanpa alasan. Kemarin aja Murayama cuma nanya motor, jadi. Nah ini mereka lihat majalah harusnya sama dong dengan Murayama. Fujio kan dari awal udah dikasih tahu, dan jelas nih dia pengen punya motor. Karena kan dia tinggal di gunung, di desa. Jadi kalau bolak-balik Sword ke gunung itu gak capek ngegoes sepeda. Jadi di movie 2 High and Low ini ngebuat Murayama akan beli motor di masa mendatang. Dan berkali-kali ditekankan di ending kalau Murayama ini entah mau join Sano kek, entah beli motor lah. Dan gak menutup kemungkinan dia bakal bikin suatu kelompok yang bakal punya tujuan buat ngelindungin daerah Sword. Tentunya dengan ditambahnya Fujio di reveal dari awal dia suka motor. Dan Sameoka juga suka motor. Cukup memungkinkan Tsukasa, Fujin, Raijin bakal ikut juga beli motor dan ngebentuk sebuah kelompok dari para alumni berandal sekolah angkatan mereka dengan Murayama sebagai ketuanya. Kalau dipikir-pikir emang nyambung sih. Ya memungkinkan juga sih ya, Fujio dikasih motor, Sameoka juga kayaknya bakal dikasih motor, dan Murayama udah dapat motor. Serta temennya Fujio 2 orang punya motor juga nih. Murayama di film The Wars setelah makan dia telepon Cobra. Biasanya sih bahas motor. Dan suara itu hilang gitu aja. Bisa jadi sih kalau yang diomongin Murayama ini, dia bakal jaga-jaga daerah ini dengan kelompok baru. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya, dia cuma bilang kalau Oyako udah bukan punya dia lagi. Jadi dipisahin nih antara Zennichi dan Teijisei. Singkatnya ini, dia ngasih tahu Cobra kalau dia bikin deklarasi Murayama. Dan mungkin milih buat ngebentuk kelompok baru gitu sama orang-orang kuat nantinya. Makanya Murayama ngasih Oyako ke Fujio dulu. Makanya Murayama ngode ke Fujio kalau dia kayaknya cocok nih buat jadi pemimpin, dan sementara ngelindungin Oyako, dan dia beneran jadi pemimpin Oyako tapi Zennichi. Tentunya tanpa tradisi menahan 100 pukulan. Jadi dia bukan pemimpin resmi tapi pemimpin sementara, dan khususnya buat Zennichi ya, karena kan Teijisei masih ada trio Naka. Dan di ending High and Low The Wars, trio Naka ini kan pengen nyoba 100 pukulan, khususnya Nakabayashi. Kalau berhasil, Nakabayashi bakal jadi banco kedua Oyako dalam sejarah. Mau tahu sepanjang apa sejarahnya? Bapak-bapak Kuryu ini alumni Oyako, dan dia gagal. Jadi memang hanya Murayama yang saat ini bisa nahan 100 pukulan dari para siswanya. Yang lain selama berpuluh-puluh tahun belum ada. Jadi selama berpuluhan tahun ini gak ada yang bisa nahan. Tapi trio Naka oke lah, badannya kan gede-gede semua. Walau kalah dari faksi Todoroki yang baru muncul di season 2 yang dikasih perlindungan cerita alias plot armor lah. Tapi kayaknya nggak juga sih, karena kan nggak dijelasin juga tuh apakah Todoroki main curang nih sampai Teijisei rata. Tapi kalau beneran curang, ya berarti Todoroki nggak dikasih plot armor.
tapi fix kayaknya curang sih. Kalau Fujio dan angkatannya lulus dan Nakabayashi berhasil nahan 100 pukulan, artinya Oyako bakal dipegang sepenuhnya Nakabayashi dan Zenichi sementara dipegang oleh Nakagoshi. Atau kalau ada murid baru, ya kemungkinan murid baru atau mungkin Motoaki. Karena kan kayaknya Motoaki seumuran Jamuo. Di The Six from High and Low, Jamuo manggil Motoaki Kun, sedangkan Jamuo manggil Fujio San, berarti kayaknya seumuran tuh. Serta kelompok motor baru yang entah bakal diisi Murayama, Fujio, Sameoka, dan yang lain. Kalau kelompok ini terbentuk, entah mereka Sanno Gen 2, dimana nanti ada Ken dan Hikaru juga, lalu ada Gen 1, DTC, ada Kabuto, Murayama, Furuya, Seki, Fujio, dan Sameoka, atau mungkin yang lainnya. Soalnya pendiri pertama Sword, generasi 1 Sword, kemungkinan besar gak muncul lagi karena alasan dari beberapa pemainnya yang udah terlalu tua, fokus ke karir. Mungkin Hilo persiapin satu geng yang sangat kokoh buat nge-backup Sword. Karena kan kita tahu nih, kalau kekuatan Kuryu itu gak terbatas. Jadi tentunya selain otak, butuh kekuatan juga nih buat nge-backup. Ya kalau main otak doang mah, Noboru juga bisa nge-hack sistem Kuryu gitu. Tapi kan memang kuat nih karena butuh hacker tambahan juga. Dan emang bener-bener harus pakai kontak, yaitu dengan USB. Karena Kuryu tentunya punya hacker juga, makanya lebih gampang pakai USB, di copy, terus di publik gitu. Dan mungkin kita bakal lihat juga kalau generasi 1 Sword mungkin udah ada yang berkeluarga. Aliansi setelah kalah ngapain? Sejauh ini sih Saboten sama Himuro galang dana buat ganti rugi kendaraan yang kacanya pecah. Dan seterusnya gak ada yang tahu. Harusnya kan di film selanjutnya nih wajib nge-reveal nasib aliansi, khususnya Ebara, karena mereka bagian dari Sword. Dan Ebara ini kuat, kan udah ditis juga nih kalau Sameoka lagi lihat majalah motor. Ebara ini kurang disorot selama di film The Wars X. Padahal kalau ngomongin kekuatan, Ebara ini paling oke nih di aliansi. Dan karakter dari Senomon ini kan masih ada Amagai dan Suzaki, yang di akhir mereka kan pergi nih dari Senomon dan nantang Fujio. Abis itu udah nggak tahu lagi kemana lagi. Salah satu fans Jepang yang nge-tweet, seinget gua sih, mereka bilang kalau Suzaki dan Amagai udah bener-bener nggak sekolah di Senomon lagi. Walau terakhir kali nantang Fujio masih pakai celana Senomon. Ya entahlah mereka bakal sekolah di mana. Yang pasti penasaran sih. Mungkin aja balik ke Namiko gitu. Ke sekolah lamanya Suzaki. Sekolah yang Suzaki pimpin. Nah, ntar bisa ketemu lagi tuh Oyako dengan Namiko. Jadi emang bakal berdua nih kisahnya Suzaki sama Amagai, yang mungkin kedepannya bakal berkaitan lagi sama Hanaoka Fujio, sang sentral karakter dari cerita The Wars ini. Suzaki juga seharusnya lebih digali lagi nih, karena kan cocok banget nih tetap main di Hilo. Karena sekali lagi nih ya, idol besar main di Hilo, fansnya pasti ngereok minta main lagi. Dan emang faktanya menurut gua Yuta keren juga koreonya. Dia tuh dapat koreo yang paling ekstrim di film ini. Dan aktingnya juga luar biasa kan. Sia-sia sih kalau relasi karakter yang menarik antara Suzaki dan Amagai ini nggak digali. Pertama, Amagai ini kan putra pemilik Amagai Group. Dan Suzaki adalah anak bos juga, tapi kan gagal. Dan diangkat jadi supirnya Amagai. Kedua, Suzaki ini dipindahin ke Senomon dan jadi bodyguardnya Amagai Kohei. Dan sekarang pertemanan mereka udah kembali lagi kayak dulu. Dengan sifat Amagai yang udah percaya dengan adanya teman, walau Suzaki seorang. Gue takutnya nih ya, si bapaknya Amagai ini nyuruh Kohei buat nerusin dia. Dan Suzaki ini wajib ngikut, karena ngelihat Kohei Amagai yang terus-terusan ngomong duit dan kekuatan. Udah bisa dipastikan nih kalau bapaknya ini mafia, yang mencapai puncak dengan duit dan kekuatan. Biasanya bapak gak jauh dari anak nih. Bisa aja loh Amagai Group ini masuk Kuryu dan memperbaiki rusaknya Kuryu. Dan berkemungkinan juga Kuryu bakal balik lagi, pasti sih, terutama Ryukai. Dan masih ada presiden baru Kuryu yang menggantikan Ryushin Guze, yaitu Kurosaki. Karena kan Ryushin Guze juga udah terekspos tuh ngotak-ngatik Menteri Shinohara yang pro Kuryu. Dan dia ini yang ngedukung kasino juga, serta kepolisian bernama Eiichi Hatano. Jadi mereka ini yang jadi kunci di mana Kuryu bisa semena-mena di Sword. Jadi buat yang nanya, emang di Sword nggak ada polisi bang? Nah, jawabannya Kuryu nyewa polisi dan menteri. Cuma 2, tapi koneksinya luas ke bawah-bawahnya. Gimana? Ngeri kan? Makanya orang bisa digantung di atap di sana tuh bahaya aja. Gila emang Kuryu. Oh ya, serta kasus Eri dan Smoky yang terinfeksi senjata biologis buatan Kuryu. Sebenarnya eksperimen sih. Ya walau Ryu gak kena kasus,
Dimana di Final Mission kan anggota Kuryu ini masih ada dan berdiri di bawah Kurosaki. Sedangkan Ryu ini kayaknya nggak terlalu deket gitu dan misah. Dia ngebangun kerajaannya sendiri sama Mighty Warrior, serta 2 anggota baru, yaitu Glock dan Arc, yang kemungkinan mereka mafia muda juga nih. Kuryu yang kita tahu pengen ngebangun kasino yang pastinya keuntungannya gede. Nah, mengingat rencana bocornya kasino ini, artinya Kuryu harus ambil jalan lain nih. Tapi kan Ryu gerak sendiri bareng Mighty Warrior, yang mana banyak yang bilang setelah MV Warriors Anthem, si Ryu ini malah ngebangun kerajaannya sendiri bareng Ice dan Glock. Jadi gua rasa nih ya, Glock itu mafia juga tapi angkatannya Ryu. Jadi kalau mafia itu memang ada angkatan-angkatannya gitu. Dan mereka ngebentuk aliansi antar angkatan gitu. Semisal Kuryu dari angkatan 0 atau angkatan 1. Jadi Kuryu Ryushinkuze yang isinya bapak-bapak, serta Kuryunya Ryu yang isinya anak-anak muda. Dimana dari grup-grup mau gangster kek, itu diangkat jadi Yakuza. Perlu kalian tahu bahwa Kuryu pada dasarnya adalah grup yang isinya satu generasi. Dulu di bawah Ryushinkuze. Itu didirikan sejak periode kekacauan setelah Perang Dunia selesai. Makanya cukup ngeri nih kalau udah ngomongin Kuryu. Apalagi sampai berurusan sama Kuryu yang emang dari awal udah ngebangun kerajaannya, ngebangun akar-akarnya. Jadi udah punya kenalan polisi ini. Polisi Kuryu dia, pro Kuryu. Dan menteri yang pro Kuryu. Intinya mereka udah punya koneksi luas lah. Gua rasa nih ya, Kuryu generasinya Ryu ini memang nggak bakal se-overpower Kuryu milik ayahnya. Tapi kan kita sendiri belum tahu nih motivasi Ryu ini apa setelah kejadian Final Mission. Biasanya kan anak nggak jauh dari bapak nih. Jadi bisa kita simpulkan kalau Ryu ini bakal mati-matian kayak bapaknya buat ngebangun kerajaannya sendiri bersama generasinya. Jadi Ryukai, Mighty Warrior, Glock, dan Arc. Kita jarang nih bahas ginian nih. Lebih dalam, karena gua rasa target konten beginian gak bakal tinggi, gak bakal rame di universe Halo, apalagi Cross, yang emang fokusnya tuh ribut, persahabatan. Karena kan pada suka nonton gelutnya doang nih, banding-bandingin karakter lah. Makanya cerita Cross Zero lebih baik dari Halo katanya. Kecuali gue bahas Lukisem baru deh bahas kejam dan pahitnya kehidupan. Waduh, berat ya kalau ngomongin Lukisem mah emang cerita dewasa banget lah. Dan di Lukisem juga kan dijelasin ada generasi 0, 1, 2, yang mana Ryushinkuze ini artinya generasi 0, generasi setelah perang. Dan Cobra adalah generasi 2-nya. Serta Ryu mungkin generasi 1 bersama Ice, Glock, Arc, dan Amamiya Kyodai. Ya pokoknya yang seangkatan gitulah. Jadi kalau Halo nggak ngelanjutin story antara tawuran begundal dan story dari Sword dengan Kuryu, wah nggak tahu deh. Pedang-pedangan aja.